Dosa apa yang membuatnya sampai seperti ini? Nauzubillahi min dzalik. Hingar-bingar lampu neon menyinari sebuah klub malam di tengah kota. Asap rokok bercampur dengan aroma minuman keras memenuhi udara, menciptakan suasana yang akrab bagi Fanny. Wanita muda berusia 26 tahun itu berdiri di atas panggung kecil, menggenggam mikrofon dengan anggun. Suaranya merdu, mendayu-dayu, menghipnotis para tamu pria yang duduk dengan minuman di tangan. Beberapa di antara mereka menatapnya dengan penuh nafsu, sementara yang lain melemparkan uang sebagai bentuk apresiasi atas suaranya yang menggoda. Tapi Fanny tidak peduli. Baginya, ini hanyalah pekerjaan. Dunia malam telah menjadi bagian dari hidupnya sejak lama, dan ia menikmatinya. Namun, di balik gemerlap yang ia jalani, ada luka yang ia sembunyikan. Ia selalu menghindari pulang ke rumah, enggan bertemu ibunya yang sudah renta. Setiap kali ibunya menelepon, Fanny hanya menatap layar ponselnya tanpa niat menjawab. Pasti mau ceramah lagi, gumamnya sambil menutup telepon dengan kasar. Ia sudah lelah mendengar nasihat ibunya yang selalu memintanya berhenti dari pekerjaan ini dan kembali ke jalan yang benar. Baginya, ibunya hanyalah wanita tua yang tidak mengerti bagaimana kerasnya kehidupan. Malam itu, setelah selesai menyanyi, ia duduk di sofa VIP bersama beberapa tamu pria kaya. Salah satunya adalah pria parubaya yang dikenal sebagai pelanggan tetap. "Fanny, aku dengar kau ingin naik haji," tanyanya sambil menuangkan minuman ke gelasnya. Fanny tersenyum tipis, menyesap minuman di tangannya. "Iya, biar bersih dari dosa," katanya santai. Pria itu tertawa, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam jasnya, tiket perjalanan haji. "Kalau begitu, anggap ini hadiah dariku," katanya. Mata Fanny membelalak. "Serius?" tanyanya. Pria itu mengangguk. "Anggap saja balas budi karena kau selalu membuatku senang." Fanny menerima tiket itu tanpa berpikir panjang. Baginya, ini adalah kesempatan emas. Jika ia pergi haji, status sosialnya akan meningkat. Orang-orang akan berhenti menghakimi hidupnya. Ibadah haji ini akan menjadi jalan pintas untuk membersihkan dosa-dosanya tanpa perlu mengubah gaya hidupnya. "Terima kasih, aku pasti akan mendoakanmu di sana," ujarnya sambil tersenyum. Dalam hatinya, ia tertawa kecil. Ia sama sekali tidak berniat berubah. Ketika akhirnya pulang ke rumah menjelang subuh, ibunya sedang duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Begitu melihat Fanny masuk, wanita tua itu langsung berdiri. "Fanny, kamu dari mana lagi? Sudah berapa kali ibu bilang, berhentilah dari pekerjaan itu." Suaranya bergetar menahan tangis. Fanny mendengus kesal. "Ibu ini kenapa, sih? Aku capek baru pulang kerja, malah diomelin," serunya. Ibunya meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Nak, ibu mohon, hidupmu tidak akan berkah kalau kau terus begini. Kembalilah sebelum terlambat," pinta ibunya dengan mata penuh harapan. Namun, bukannya tersentuh, Fanny malah menepis tangan ibunya dengan kasar. "Cukup, Bu, aku sudah muak mendengar omelanmu. Aku sudah dewasa, aku tahu apa yang aku lakukan," bentaknya. Ibunya terhuyung mundur, air matanya menetes. "Apakah kau benar-benar tidak peduli pada ibu lagi?" tanyanya dengan suara lirih. Fanny memalingkan wajahnya, tak ingin melihat kesedihan ibunya. "Aku mau tidur, jangan ganggu aku lagi," katanya dingin sebelum masuk ke kamar dan membanting pintu. Di dalam kamar, Fanny merebahkan diri di kasur dan memandang tiket haji yang kini ada di tangannya. "Akhirnya, aku bisa menyucikan diriku," gumamnya. Ia tak menyadari bahwa air mata ibunya terus mengalir di luar kamar, berdoa dalam sunyi agar anaknya kembali ke jalan yang benar. Malam itu, sang ibu menyalakan lampu kecil di kamarnya dan berlutut dalam doa. Dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat kedua tangannya ke langit. "Ya Allah, jika memang ia tidak mau mendengar nasihatku, berikanlah ia peringatan. Jangan biarkan ia pergi ke rumahmu dengan hati yang kotor," bisiknya dalam isakan tangis. Ia tidak tahu bahwa doanya akan dikabulkan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Sementara itu, Fanny tertidur lelap tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia tidak menyadari bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Fanny terbangun dengan kepala yang berat. Matahari sudah tinggi, tapi tubuhnya masih terasa lelah setelah malam panjang di klub. Ia menguap, lalu meraih tiket haji yang masih tergeletak di sampingnya. Ia tersenyum tipis, membayangkan dirinya mengenakan pakaian ihram, berdoa di depan Ka'bah, dan kembali ke Indonesia dengan gelar hajah. Ia membayangkan betapa orang-orang akan berhenti meremehkannya. Tanpa peduli pada rasa sesak di dadanya akibat pertengkaran dengan ibunya semalam, ia bangkit dan bersiap pergi ke agen perjalanan untuk mengurus keberangkatannya. Di ruang tamu, ibunya duduk diam menatap lantai. Wajahnya pucat, matanya sembab akibat tangisan semalaman. Saat melihat Fanny keluar dari kamar dengan wajah cerah, ia mencoba tersenyum meski hatinya terasa perih. "Nak, kau yakin ingin pergi?" tanyanya dengan suara lemah. Fanny mendengus, merasa terganggu. "Tentu saja, Bu, aku akan bersih dari dosa setelah ini," jawabnya enteng.
Sang ibu menggigit bibir, hatinya berteriak ingin memperingatkan, tetapi ada sesuatu dalam tatapan anaknya yang membuatnya tahu bahwa Fanny takkan mendengarkan. Dengan berat hati, ia hanya bisa menatap putrinya melangkah pergi, tak menyadari bahwa langkah itu bukan menuju pengampunan, melainkan azab yang menantinya di tanah suci. Begitu menginjakkan kaki di tanah suci, Fanny merasakan hawa panas yang menyengat kulitnya. Para jamaah lain tampak larut dalam doa dan tangis haru, tetapi hatinya tetap dingin. Ia melangkah di antara lautan manusia dengan kepala tegak, merasa bangga bisa berada di tempat suci ini. Lihatlah aku sekarang, Hajah Fanny, bisiknya dalam hati, membayangkan bagaimana orang-orang di kampungnya nanti akan menghormatinya. Namun, saat ia mendekati Ka'bah untuk pertama kalinya, tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Lututnya melemas, dan dadanya sesak seperti ada beban yang menghimpit. Ia mencoba membaca doa, tetapi lidahnya terasa keluh, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk melafalkan kata-kata suci. Hatinya bergetar, tetapi ia menepis perasaan itu dengan cepat. Sejak saat itu, berbagai kejadian aneh mulai menghantuinya. Setiap kali ia mencoba beribadah, ia merasa diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malamnya, ketika ia tidur di penginapan, ia bermimpi melihat bayangan hitam mengelilinginya, berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Tiba-tiba, sosok ibunya muncul dalam mimpinya, wajahnya dipenuhi air mata. "Nak, pulanglah, bertobatlah sebelum terlambat," suara ibunya terdengar begitu nyata. Fanny terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memegang dadanya yang berdebar keras, mencoba menenangkan diri. Hanya mimpi buruk, gumamnya, tetapi dalam hatinya, ketakutan mulai menyelinap. Kejadian puncak terjadi saat ia mencoba tawaf mengelilingi Ka'bah. Langkahnya goyah, tubuhnya terasa semakin berat di setiap putaran. Tiba-tiba, seorang wanita tua yang tak dikenalnya menatapnya dengan mata tajam dan berkata lirih, "Engkau tak seharusnya ada di sini." Fanny tertegun, darahnya seolah membeku. "Apa maksudmu?" tanyanya, tetapi wanita itu sudah menghilang di tengah kerumunan. Ketakutan mulai merayapi hatinya. Ia ingin menyangkal semua ini, tetapi dalam lubuk jiwanya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang mengerikan tengah menunggunya, dan ia tak bisa lari dari itu. Malam itu, di kamar hotelnya yang seharusnya nyaman, Fanny tidak bisa tidur. Bayangan wanita tua yang memperingatkannya siang tadi terus menghantui pikirannya. Hatinya diliputi kegelisahan yang tak ia mengerti. Ia mencoba menenangkan diri dengan melihat ponselnya, tetapi saat layar menyala, yang muncul bukanlah layar utama, melainkan bayangan dirinya sendiri, namun dengan wajah yang berbeda. Mata monyet menatap balik ke arahnya, bulu-bulu halus mulai tumbuh di pipinya, dan giginya mencuat seperti taring. Fanny menjerit, menjatuhkan ponselnya ke lantai. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia meraba wajahnya dengan panik, tetapi semuanya masih normal. "Ini hanya halusinasi, ini cuma lelah," bisiknya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, perasaan takut itu tidak pergi. Ketika akhirnya ia terlelap, mimpi buruk kembali datang. Ia berada di ruangan gelap, terikat di tengah lingkaran orang-orang berjubah hitam yang melafalkan sesuatu dalam bahasa asing. Suara ibunya terdengar di kejauhan, menangis memanggil namanya. "Nak, kembalilah, kembalilah sebelum semuanya terlambat." Tiba-tiba, kegelapan itu menyelimutinya, dan tubuhnya terasa berubah. Tangannya mengecil, tubuhnya membungkuk, dan suara jeritannya berubah menjadi lengkingan monyet. Ia melihat ke bawah dan melihat bulu tebal menutupi seluruh tubuhnya. Fanny menjerit dalam ketakutan, tetapi suara yang keluar hanya rangan binatang. Dari kegelapan, terdengar suara menggelegar, "Dosa yang kau bawa terlalu berat. Tempat ini bukan untukmu." Fanny terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya menggigil hebat. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia meraba wajah dan tubuhnya, memastikan semuanya masih normal. Namun, ketakutan itu masih melekat di hatinya. Ia berjalan ke depan cermin, menatap bayangannya sendiri dengan ngeri. Matanya terlihat berbeda, lebih gelap, lebih tajam, seperti bukan miliknya. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya dengan suara bergetar. Ia tidak tahu bahwa ini baru awal dari kutukan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Fanny bangun dengan tubuh yang terasa aneh. Saat ia berusaha menggerakkan tangannya, ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Tangannya tak lagi halus dan lembut, melainkan berbulu kasar. Ia menatapnya dengan panik, dan yang ia lihat membuatnya menjerit ketakutan. Jari-jarinya telah berubah, kukunya memanjang, dan lengannya lebih kecil dari sebelumnya. Dengan napas tersengal, ia meraba wajahnya, dan ketakutan itu meledak begitu ia menyadari bahwa hidung dan mulutnya telah memendek menyerupai moncong. Ia berlari ke depan cermin, dan di sana, seekor monyet kecil dengan mata penuh ketakutan menatap balik ke arahnya. Jeritannya menggema di kamar hotel, tapi suara yang keluar bukan lagi suara manusia, melainkan jeritan binatang. Tanpa berpikir panjang, ia meraih selimut untuk menutupi tubuhnya dan berlari keluar kamar. Lorong hotel dipenuhi jamaah yang terkejut melihat seekor monyet berlari ketakutan dengan pakaian ihram yang kedodoran.
Beberapa orang menjerit ketakutan, sementara yang lain mencoba menangkapnya. Astagfirullah, dari mana datangnya monyet ini? Seru seseorang. Fanny ingin berbicara, ingin menjelaskan bahwa ia bukan monyet, bahwa ia adalah manusia, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah lengkingan binatang. Ia panik, berlari menuju lobi hotel dengan napas tersengal. Tetapi semakin ia berusaha lari, semakin jelas bahwa tubuhnya sudah bukan tubuh manusia lagi. Keamanan hotel akhirnya menangkapnya. Seorang pria berseragam putih membawa jaring dan melemparkannya ke tubuh kecilnya yang kini tak berdaya. Fanny meronta-ronta, menatap sekeliling dengan mata basah oleh ketakutan. Semua mata memandangnya dengan heran dan kasihan. Bawa keluar hewan ini, perintah seseorang. Fanny ingin berteriak, ingin meminta tolong, tetapi suaranya hanyalah pekikan tak berarti. Dalam hati, ia menangis. Sejadi-jadinya, ya Allah, apa yang terjadi padaku? Tolong aku. Namun, tidak ada yang bisa mendengar jeritannya. Ia kini bukan lagi manusia. Ia hanyalah seekor monyet di tengah ribuan jamaah yang tak tahu dosa besar apa yang telah membawanya ke kutukan ini. Fanny meronta-ronta dalam jaring, berusaha meloloskan diri, tapi kekuatannya tak lagi seperti dulu. Tubuh kecilnya yang lemah tak mampu melawan tangan-tangan manusia yang kini menganggapnya sebagai sekadar binatang. Ia dibawa ke sebuah ruangan tertutup di dalam hotel, dikelilingi oleh petugas keamanan dan beberapa orang yang tampak penasaran. Bisikan-bisikan terdengar di sekelilingnya. Dari mana datangnya monyet ini? Kenapa ia memakai pakaian ihram? Jangan-jangan ini pertanda dari Allah. Bisikan terakhir itu membuat tubuh mungil Fanny gemetar ketakutan. Tidak ada yang tahu bahwa ia sebenarnya manusia, bahwa ia adalah Fanny, wanita yang kemarin masih berjalan di antara mereka dengan tubuh sempurna. Tak lama kemudian, seorang ulama tua dengan wajah penuh ketenangan memasuki ruangan. Ia mengenakan jubah putih bersih dan sorban yang melingkar rapi di kepalanya. Tatapannya tajam namun penuh wibawa. Ia melangkah mendekat, mengamati Fanny yang kini hanya bisa terisak dalam bentuk seekor monyet kecil yang ketakutan. Ulama itu berlutut, menatap Fanny dalam-dalam, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Subhanallah, gumamnya pelan. Ia menghela napas panjang, lalu menoleh kepada petugas yang ada di ruangan. Jangan sakiti hewan ini, aku melihat ada sesuatu yang berbeda darinya, katanya dengan suara tenang namun tegas. Ulama itu kemudian duduk bersila di lantai, menghadap Fanny yang masih terperangkap dalam jaring. Wahai makhluk Allah, katanya pelan, namun suaranya menggema di ruangan, menusuk langsung ke dalam hati Fanny. Jika benar kau berasal dari manusia, maka ketahuilah bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Hanya dosa-dosa besar yang bisa mendatangkan azab seberat ini. Fanny terisak, air mata hangat mengalir dari matanya yang kini berbentuk mata monyet. Ia ingin berbicara, ingin mengaku, ingin memohon ampun, tetapi yang keluar hanyalah suara lengkingan sedih. Ulama itu menunduk dalam doa, sementara Fanny menangis dalam hati, menyadari bahwa kutukan ini bukan mimpi, dan mungkin tidak akan pernah berakhir. Fanny terus menangis dalam bentuknya yang sekarang, tubuh mungilnya yang berbulu bergetar ketakutan. Hatinya menjerit, memohon kepada Allah agar mengembalikan tubuhnya seperti semula. Ya Allah, aku menyesal, aku ingin kembali, tapi suara yang keluar dari mulutnya tetaplah suara monyet. Ulama itu menutup matanya sejenak, seolah memahami kepedihan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dengan lembut, ia menadahkan tangannya ke langit. Ya Allah, jika makhluk ini adalah manusia yang kau beri peringatan, maka tunjukkanlah jalan bagi dirinya. Jika masih ada ampunan untuknya, bukakanlah pintu tobatmu. Doa itu menggema di ruangan, membuat semua orang yang hadir merinding. Namun, tak ada jawaban. Tak ada cahaya dari langit, tak ada keajaiban yang terjadi. Fanny tetap dalam wujudnya, seekor monyet kecil yang terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya. Keheningan menyelimuti ruangan, sebelum ulama itu menghela napas panjang. Allah telah menunjukkan kebesarannya di hadapan kita. Ini adalah peringatan bagi kita semua, katanya pelan. Ia menatap Fanny dengan penuh belas kasih. Wahai makhluk Allah, jika kau benar-benar menyesali dosa-dosamu, maka bertobatlah dari lubuk hatimu yang paling dalam. Bukan hanya dengan ketakutan, tapi dengan keikhlasan. Fanny menatap ulama itu dengan mata penuh harap. Ia ingin berteriak bahwa ia menyesal, bahwa ia ingin kembali, bahwa ia ingin memeluk ibunya dan meminta ampun. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan selain meratap. Dalam kebisuan, tubuhnya tetap terkurung dalam bentuk seekor monyet. Kabar tentang monyet misterius di Tanah Suci mulai menyebar. Orang-orang membicarakannya, sebagian menganggapnya sebagai tanda kebesaran Allah, sebagian lagi tak percaya dan menganggapnya hanya kebetulan. Sementara itu, Fanny tetap dalam keterpurukannya. Hari demi hari berlalu, tapi tubuhnya tetap tak berubah. Harapan untuk kembali menjadi manusia semakin pudar. Ia mulai menerima kenyataan bahwa mungkin inilah balasan atas hidupnya yang penuh dosa. Tapi yang paling menyakitkan baginya bukanlah kehilangan tubuh manusianya, melainkan kenyataan bahwa ia bahkan tak bisa meminta maaf kepada ibunya sebelum semuanya terlambat.
Hari-hari berlalu, dan Fanny tetap terjebak dalam tubuh monyet kecil yang tak berdaya. Setiap malam, ia meringkuk di sudut ruangan, menangis tanpa suara. Ia tak lagi berharap keajaiban akan datang. Yang ia pikirkan hanyalah wajah ibunya, wanita tua yang selalu ia sakiti dengan kata-kata dan sikapnya. Bayangan ibunya menangis di depan pintu, memohon agar ia berubah, terus menghantui pikirannya. Jika saja waktu bisa diputar kembali, ia akan memilih untuk sujud di kaki ibunya, meminta maaf atas segala dosa dan kebodohannya. Tapi kini, yang tersisa hanyalah penyesalan yang menyesakkan dada, terperangkap dalam tubuh yang bahkan tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, di Indonesia, ibunya duduk termenung di depan televisi yang menyiarkan kabar tentang monyet misterius di Tanah Suci. Air matanya mengalir tanpa henti. Hatinya merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang hilang. "Fanny," bisiknya lirih. Sejak kepergian putrinya, ia tak pernah merasa tenang. Ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan, sesuatu yang terus mencengkram hatinya dengan erat. Setiap malam, ia berdoa, berharap Allah menjaga putrinya, meski dalam hati kecilnya, ia tahu ada yang tidak beres. Ia hanya ingin melihat putrinya pulang, meminta maaf, dan kembali menjadi anaknya seperti dulu, sebelum semuanya terlambat. Di Tanah Suci, Fanny semakin lemah. Ia mulai kehilangan harapan, tubuh mungilnya yang dulu berusaha melawan kini hanya bisa pasrah. Jika ini takdirnya, ia menerimanya. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya, ia ingin pulang, ingin bertemu ibunya untuk terakhir kali, meskipun dalam bentuk yang sekarang. Tapi mungkinkah ia bisa kembali ke rumahnya, meski sebagai seekor monyet? Atau apakah Allah akan membiarkannya menghilang di tempat ini, sebagai tanda peringatan yang takkan pernah pulang? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, membawa Fanny ke dalam jurang kepasrahan yang semakin dalam. Suatu hari, seorang jamaah asal Indonesia yang mendengar kisah tentang monyet misterius di Tanah Suci datang ke hotel tempat Fanny ditahan. Ia melihat makhluk kecil itu meringkuk di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Ada sesuatu yang aneh dalam sorot matanya, bukan sekadar tatapan binatang, melainkan kesedihan yang dalam, seperti manusia yang menanggung beban berat. Jamaah itu merasa iba. Ia lalu berbicara dengan pihak hotel dan meminta izin untuk membawa monyet itu kembali ke Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya permintaan itu dikabulkan. Fanny pun dimasukkan ke dalam kandang kecil dan dibawa pulang ke tanah air, meski ia sendiri tidak tahu apakah ini pertanda baik atau justru akhir dari segalanya. Perjalanan pulang terasa begitu panjang. Dalam gelapnya kandang, Fanny hanya bisa merenung. Apakah ibunya akan mengenalinya? Apakah ia bisa memberitahu ibunya siapa dirinya? Atau ia hanya akan menjadi monyet biasa yang dianggap tak berarti? Hatinya penuh kecemasan, tetapi jauh di dalam lubuk hatinya, ada secercah harapan. Setidaknya, ia bisa kembali ke rumah, bisa melihat ibunya sekali lagi. Jika ini adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan, ia akan menerimanya dengan sepenuh hati. Dalam keheningan pesawat yang melaju di angkasa, Fanny berdoa dalam hati, berharap masih ada sedikit ampunan tersisa untuknya. Sesampainya di Indonesia, jamaah yang membawa Fanny segera menghubungi alamat rumah ibunya. Ketika pintu rumah terbuka, sang ibu terkejut melihat seekor monyet kecil di depan rumahnya. Namun, ada sesuatu yang aneh, tatapan monyet itu begitu familiar, seolah menyimpan rindu dan kesedihan yang mendalam. Sang ibu terdiam, air mata mulai menggenang di matanya. Ia tak tahu mengapa, tapi hatinya bergetar hebat. Seolah ada sesuatu yang berbisik kepadanya bahwa monyet kecil itu bukan sekadar hewan biasa. Dengan tangan gemetar, ia berjongkok, menatap makhluk itu dalam-dalam, dan tanpa sadar berbisik, "Fanny, apakah itu kau?" Fanny menatap ibunya dengan mata yang basah, penuh kerinduan dan rasa bersalah yang tak terucapkan. Ia ingin berlari dan memeluk ibunya, ingin menangis di pangkuannya seperti saat masih kecil, ingin meminta maaf atas semua kesalahannya. Tapi yang bisa ia lakukan hanyalah merangkak mendekat, dengan tubuh kecil yang tak lagi bisa berbicara. Air mata sang ibu jatuh membasahi pipinya. Hatinya bergetar, meski pikirannya menolak mempercayai hal mustahil ini. "Ya Allah, jika ini benar anakku, ampuni dia, kembalikan dia kepadaku." Suaranya bergetar, penuh harapan yang bercampur kepasrahan. Ia menatap monyet kecil itu dengan mata yang penuh kasih, meski hatinya hancur melihat putrinya dalam keadaan seperti ini. Fanny berusaha menggenggam tangan ibunya dengan jemari kecilnya yang kini berubah, seolah ingin mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia ingin kembali, bahwa ia ingin diperbaiki. Tapi takdir sudah berbicara. Tubuhnya semakin lemah, napasnya tersengal, dan dunia di sekelilingnya mulai memudar. Sang ibu mengangkat tubuh kecil itu ke dalam pelukannya, membelai bulu halusnya dengan tangan penuh kasih sayang. "Fanny, ibu maafkan semua dosamu. Nak, kembalilah jika kau bisa, atau pergilah dengan damai." Bisikan itu begitu lembut, begitu hangat, tetapi juga begitu menyakitkan. Dalam dekapan ibunya, Fanny merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dicintai tanpa syarat. Dengan napas terakhir yang tersisa, Fanny menutup matanya. Air mata terakhirnya jatuh membasahi tangan ibunya, sebelum tubuh kecilnya tak lagi bergerak. Sang ibu menjerit, memeluknya erat, meratapi kepergian putrinya yang terlambat menyadari arti cinta dan penyesalan. Langit mendung seakan ikut berduka, angin berhembus pelan membawa keheningan yang menyayat hati. Para tetangga yang menyaksikan kejadian itu ikut menangis, tak percaya bahwa ini adalah akhir dari kisah seorang anak yang durhaka. Fanny tak pernah kembali menjadi manusia, tapi ia pulang dalam dekapan ibunya, membawa penyesalan yang tak akan pernah bisa ditebus. Dan di balik semua itu, hanya Allah yang tahu apakah tobatnya diterima atau tidak.